pasang copot. Ini 10 menit ya? Ya, menit. Ini nih. Ini ya harus dulu. Ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini disampaikan proposal tesis ya, dengan judul Internal Fraud Bank, Penyebab Deteksi dan Pencegahannya dengan studi kasus pada Bank XYZ. Ya, diajukan oleh Deden Subagja dengan nomor induk mahasiswa 2161 101070. Kenapa mengambil judul ini? Ya. Satu, melihat bahwa kasus fraud di perbankan sangat besar. Kita bisa lihat dari data ini. Ya. Pertama, yang tabel di atas, ini data yang disampaikan oleh the Association of Certified Fraud Examiner. Ya. Fraud laporan keuangan itu ada 22 kasus ya, untuk tahun 2019, untuk korupsi 167 kasus, dan untuk penyalahgunaan aset 50 kasus. Data dari OJK bisa kita lihat selama tahun 2020 frekuensinya ya, untuk fraud yang dilakukan oleh pihak eksternal ada 1.801 dalam satu tahun, atau per hari 5 kasus. Sedangkan untuk pihak eksternal jauh lebih banyak. Total tahun 2020 adalah 14.662. Dan kalau kita bagi dengan 365 hari dalam satu tahun, berarti per hari ada 40 kasus fraud. Sehingga kalau kita lihat dengan total kasus tahun 2020, 16.463 atau perharinya ada 45 kasus. Nominal kerugian dari kasus fraud yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal adalah 4,62 triliun. Bagaimana fraud dalam perspektif Islam? Istilah fraud tidak hanya ditujukan bagi kejahatan, tetapi juga merupakan suatu tadlis atau penipuan, tagrir atau goror, ketidakpastian dalam sebuah transaksi jual beli, juga merupakan bagian dari fraud. Ini menyitir terjemahan Quran Surat Al-Mutaffifin, ya, ayat 1-3. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Di sini rumusan masalah, ya. Ada tujuan kegunaan penelitian, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian. Rumusan masalah, satu adalah hal apa yang menjadi motivasi pelaku melakukan fraud, bagaimana melakukan deteksi dan mitigasi risiko, pencegahan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya fraud. Tujuan penggunaan memberikan gambaran mengenai penyebab terjadinya fraud, bagaimana cara mendeteksi atau indikasi fraud. Ya. Lantas metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran motivasi produser melakukan fraud dan apa kelemahan bank. Di bab 2 mengenai tinjauan pustaka,
disampaikan beberapa definisi fraud, ya, antara lain menurut Otoritas Jasa Keuangan, menurut The Association of Certified Fraud Examiner, dan menurut BPK. Lantas penyebab fraud, ya, ada 3, adanya dorongan, adanya kesempatan, dan adanya pembenaran. Dorongan berhubungan dengan kebutuhan keluarga, adanya sifat buruk dari pelaku, dan ketidakpuasan kerja. Masing-masing ada rinciannya. Lantas adanya kesempatan, sempat itu karena adanya kontrol yang lemah, ya, baik dari sisi prosedur maupun dari pengawasan dari atasan. Atas pembenaran, hanya meminjam, setiap orang melakukan, tidak material, tidak berdampak serius, dilakukan untuk tujuan baik. Jenis fraud ada 10, ya. Ada kecurangan, suap, penipuan, pemerasan, korupsi, persekongkolan, penggelapan, kolusi, pencurian, penyalahgunaan aset. Termasuk di penyalahgunaan aset ini adalah gratifikasi. Tujuan pengendalian internal adalah mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan keandalan laporan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan, kerugian, kecurangan, ya, memanfaatkan sumber daya secara ekonomis dan efisien, meningkatkan efektivitas budaya risiko pada seluruh unsur organisasi bank. Bagaimana mendeteksi dan menemukan kejadian fraud? Ya. Ada 3 hal, whistleblowing, ya, surprise audit, surveillance system. Whistleblowing adalah sarana bagi semua karyawan untuk menginformasikan bank tentang adanya suatu tindakan yang tidak sejalan dengan peraturan. Surprise audit melaksanakan audit tanpa diketahui terlebih dahulu oleh auditi. Surveillance system, tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji. Lantas ada pilar pengendalian fraud, ada 4. Ada pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Untuk metodologi, ya, penelitian ada riset analisis menggunakan kualitatif deskriptif. Ya. Data dan sumber data, penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari register fraud yang ada di Satuan Kerja Audit Internal Kantor Pusat Bank XYZ untuk periode tahun 2011-2021. Analisa data, dibuat analisis penyebab terjadinya fraud, ya, dari sisi kelemahan yang ada di bank. Hal ini dengan cara membandingkan proses fraud yang dilakukan dengan standar kebijaksanaan dan prosedur yang berlaku. Analisa kualitatif yang digunakan adalah ideal tipe, yakni membuat model ideal dengan beragam kriteria yang dibandingkan dengan data. Proses analisa yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian, meminta pertinggal arsip laporan fraud yang diajukan kepada direksi. Setelah meminta dan melakukan telah atas laporan fraud, meyakinkan keabsahan data yang maka diminta kertas kerja hasil investigasi, meminta kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan transaksi terjadinya fraud, membandingkan kebijakan prosedur yang berlaku dengan proses terjadinya fraud, membuat tabel analisa fraud, apakah fraud yang terjadi karena adanya kelemahan prosedur atau sistem, atau bahkan kelemahan dari kebijakan. Jadi laporan fraud yang ada dibuat juga tindak lanjut yang telah dilakukan, termasuk monitoring pelaksanaan tindak lanjutnya. Apa perbedaan tesis ini dibanding hasil penelitian sebelumnya? Pada tesis ini dimasukkan 9 hasil penelitian sebelumnya yang bersumber dari jurnal ilmiah dan tesis. Pada penelitian sebelumnya, objek penelitian pada satu bank periklanan rakyat di satu kota atau suatu cabang bank di satu daerah. Variabel penelitian terbatas dan sebagian besar data dikumpulkan melalui kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada kantor pusat suatu bank yang telah memiliki 100 juta bank yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Variabel penelitian terdiri atas peran SKY, kepatuhan, manajemen risiko, pengendalian internal, good corporate governance, peran direksi, dan komisaris termasuk komite audit. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 11. Enggak. Kurang Hah? dari 10 menit. Berapa? Kayak 9. Hah? 9 menit. Ya udah. Lebih cepat. Buru-buru jadinya. Iya. Ya.